Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Guru Saham di video analisa sinyal forex untuk Jumat 29 April 2022. Ya, jadi seperti biasa kita sudah update di Instagram Guru Forex_ID ya. Jadi teman-teman bisa follow Instagramnya Guru Forex_ID untuk dapatkan sinyal dan analisa di tiap hari, setiap jam 7 hingga jam 8 ya. Nah, di sini kita ada dua analisa dan dua sinyal di sini. Yang pertama kita ada sinyal intraday semua. Di sini kita ada GBP Japan Yen dan USD CAD ya. Karena USD CAD sebelumnya sudah kita cancel. Kemudian kita ganti dengan USD CAD yang sekarang. Oke. Kemudian di sini di GBP Japan Yen kita analisa dari time frame M15 hingga H4. Oke ya, tapi lebih ke daily juga sih jadi ada M15 hingga daily juga. Kemudian kita ambil posisinya buy. Nah, sini ada buy limit untuk GBP Japan Yen. Kemudian kita lihat dia sudah breakout dan retest ya. Ini di time frame besar ya, di breakout dan retestnya ya di time frame daily atau H4. Oke, kemudian di USD CAD ini kita analisa dari M15 hingga daily juga gitu. Kemudian ini ambil posisinya sell. Kalau kita lihat dia sudah pullback daily resist trendline ya. Kemudian di time frame rendah kita lihat dia breakdown dari broadening pattern. Jadi ketika harga sudah mencapai area resist trendline, kemudian harga konsolidasi membentuk sebuah pattern yaitu broadening pattern ya. Dan dia juga sudah breakdown dari pattern tersebut ya. Oke, di sini kita ada buy limit GBP Japan Yen. Nah, di sini kita buy limit di 161.138. Kemudian stop loss di 160.590. TP-nya di 165.699. Oke, untuk resiko loss 0,01 lotnya cukup besar, ini sekitar 5,11 dolar ya. Tapi teman-teman bisa gunain akun Sen untuk sesuaikan resiko lossnya ya. Oke, di sini risk and rewardnya 1:8 ya. Oke. Kemudian sell limit di USD CAD. Di USD CAD sendiri kita sell limit di 1.28031. Kemudian SL-nya atau stop loss-nya di 1.28223 ya. Kemudian TP di 1.26601. Untuk resiko lossnya cukup kecil ya teman-teman, sekitar 1,40 dolar per 0,01 lot. Oke. Jadi risk and rewardnya 1:7 ya untuk USD CAD. Oke, jadi seperti selalu yang saya ingatkan, selalu lakukan partial profit taking ya ketika harga sudah mencapai risk and rewardnya 1:1 atau 1:2 ya. Yang jelas untuk mengamankan keuntungan sekaligus mengurangi resiko, jangan lupa juga pindahin stop loss di entry ya, atau stop loss BEP ya. Stop loss BEP itu, nah ini stop lossnya kan di sini ya, di 1.28223. Ini diedit disamain dengan entry ya. Jadi ketika harga balik arah sudah nggak sesuai dengan analisanya, kita nggak rugi apapun gitu. Malahan kita sudah sempat partial profit taking ketika harga sudah running profit di risk and rewardnya 1:2 misal gitu. Oke, untuk analisanya bisa swipe kanan aja di sini. Nah, di sini ada GBP Japan Yen. Nah, di sini kita di time frame daily ya di GBP Japan Yen. Kemudian di sini ada USD CAD. USD CAD kita ambil dari time frame M15 ya ini ya, atau M30. Oh ya, M30. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman. Oke, kita bahas satu persatu dari GBP Japan Yen terlebih dahulu kali ya. Oke, jangan lupa like seperti biasa ya. Oke.
Terus kita ganti ke JB Pencapaian terlebih dahulu. Nah, di sini di JB Pencapaian ini time frame M15 ya, teman-teman. Kita cek ke time frame daily terlebih dahulu. Biar afdol. Analisa itu harus dari time frame rendah. Maksud saya time frame tinggi terlebih dahulu ya. Karena time frame tinggi mencerminkan kecenderungan harga bergerak ya. Nah, di sini di time frame daily dia juga sudah break dari konsolidasinya di sini ya. Dari konsolidasi, kemudian break di sini, break kemudian retest. Nah, dia berhasil retest masuk ke area ini ya. Dia retest dan melanjutkan kenaikan. Nah, di sini kalau kita perhatikan dia masih bertahap ya untuk naiknya ya. Bagus pergerakannya. Untuk pengen tahu ini trendline apa, ini trendline weekly ya teman-teman. Jadi dia sudah break dari trendline weekly-nya juga yang pasti ya. Di ini tren panjangnya bullish ya. Jadi weekly bullish, daily-nya juga bullish ya. Oke, daily bullish dan di sini kita lihat di H4. Oke, di H4 ini sinyal sebelumnya ya. Ini bisa di cancel aja, ini sinyal tanggal 25 April ya. Ini sekarang 29 April. 25 April kita memprediksikan dia akan koreksi ya. Jadi ketika dia membentuk charge di sini dia kemungkinan naik ke area order block. Tapi ternyata dia tidak naik ke area order block. Jadi dia masih langsung terus turun. Dan benar target kita di area dekat FVG daily ya. Nah, di sini dia ada area equal structure atau equal low. Nah, itu area retestnya. Nah, di sini kita perhatikan harga sudah menyentuh area masuk ke area TP ya. Kemudian dia rebound lagi. Di sini setelah dia rebound, tapi masih ada kemungkinan untuk membentuk koreksi ya. Jadi dia walaupun dia sudah break dari high yang ini, jadi dia sudah break ya di sini ya, teman-teman. Kita cek di time frame M30 misal. Nah, di sini dia ada flag pattern ya di sini ya. Jadi di sini ada konsolidasi flag pattern. Di sini bearish pattern ini kuat ya ini ya. Jadi ketika dia break langsung terjun gitu. Jadi kalau ketika harga sudah break dari high-nya yang ini, nah seperti ini, kemungkinan harga memang akan melanjutkan kenaikan gitu. Nah, tapi kalau kita lihat di sini dia ada area FVG yang ditinggalkan ya teman-teman. Yang mana area FVG atau area imbalance tersebut cepat atau lambat pasti akan tertutupi atau ditebus ya istilahnya ya. Jadi memang kita tunggu aja. Nah, area FVG atau area imbalance ini semakin kecil time frame-nya semakin kuat. Jadi semakin kuat harga masuk ke area tersebut ya. Seperti di atas juga ada area FVG ya, teman-teman perhatikan. Nah, ini area FVG-nya H4 ya kalau nggak salah. Kita cek di H1 nggak ada, di H4 ya benar di area H4 ya. Ini jadi area FVG H4 bisa kita jadikan untuk target TP ya. Oke, di M15 sendiri dia sudah break dari break of structure juga di sini membentuk shots. Nah, seperti ini tadi lupa gambar. Ini yang saya maksudnya shots. Oke.
Touch minute ya. Oke. Membentuk charts karena di sini juga ada breakout structure tapi dia sudah berbalik arah tren ya. Di sini breakout structure-nya menit atau menit ya. Ketika harga sudah membentuk ini, jadi low-nya itu lebih tinggi daripada low sebelumnya. Low-nya lebih tinggi atau lower high, untuk lower high, kemudian dia break dari swing high atau higher low. Nah, di sini dia membentuk charts atau change of character. Maka dari itu bisa disimpulkan dia ada perubahan arah tren. Kemudian di sini dia juga breakout structure juga di sini. Kita perhatikan. Kita ambil yang ini aja. Nah, seperti ini. Dia udah breakout structure. Kemudian di sini sekarang sedang konsolidasi ya. Jadi kenapa kita ambil di sini? Karena kalau kita lihat di M30 atau M15, nah di sini ada area yang belum tersentuh ya teman-teman. Jadi ada area demand yang belum tersentuh. Di sini juga ada sih candle institutional candle, tapi di sini kan di atasnya ada FVG ya, itu sangat beresiko entry di area FVG gitu. Jadi sebaiknya kita tunggu di area lebih bawah lagi seperti ini ya. Ini M30 ya, candlenya M30 ini. Bearish pin bar ini kemudian langsung ditutup dengan candle bullish engulfing seperti ini ya. Oke, jadi kita tunggu aja sampai dia masuk ke area buy limit. Yang ini kan bisa di cancel aja untuk sell limitnya ya, karena nggak tersentuh. Oke. Next kita lanjut ke USD CAD. Nah, untuk USD CAD sendiri kalau kita lihat di time frame daily, dia sudah pullback ya. Jadi dia setelah menyentuh area resistance line, kemudian dia pullback kembali, dan kemudian dia diproyeksikan akan mengarah ke area support trend line ya, seperti sebelumnya. Kemudian kalau kita lihat di time frame lebih tingginya seperti weekly, nah dia masih bearish ya. Jadi masih bearish, kemudian sekarang konsolidasi di weekly-nya, kemungkinan dia akan ya masih untuk melanjutkan kembali penurunannya ya. Di tren panjangnya dia bearish ya, dan pendeknya tren menengahnya bearish ya. Untuk tren pendeknya juga masih bearish. Tapi ada potensi untuk tanda-tanda kenaikan ya. Sini di M30. Nah, di M30 jadi kenapa kita nggak selalu langsung entry ketika harga menyentuh area ini ya. Nah, seperti ini. Seperti ini. Harga langsung menyentuh area ini ya, atau resist trend line-nya daily ya. Kita nggak berani entry langsung di sini karena yang ditakutkan ketika harga walaupun turun dia akan kembali lagi mencapai yang lebih tinggi lagi seperti ini ya. Nah, dia masih membentuk sebuah pattern ya, atau konsolidasi dulu di sini. Nah, ditakutkan kalau dia di time frame rendahnya seperti M30 atau M15 seperti ini, dia berhasil breakout seperti ini kan sama aja kena stop loss ya. Jadi mending kita tunggu aja
Di time frame rendahnya membentuk sebuah konfirmasi ya seperti ini. Jadi dia adalah konfirmasi untuk breakdown dari sebuah patternnya ini ya. Dia sudah break, kemudian kita tunggu dia retest ya. Nah seperti itu. Jadi ketika dia retest, dia akan melakukan konsolidasi juga di sini, mungkin di M5 atau M1, tapi time frame-nya yang jelas lebih kecil lagi dari M30 ya untuk konsolidasi. Nah, itu bisa kita atasi dengan jarak stop loss yang agak lebar ya, seperti ini. Ini kan range setiap candlenya pun juga kecil-kecil seperti ini, jadi kita pasang stop loss atau range dari entry ke stop loss 2 kali lipat dari candle bullish ini ya teman-teman, seperti itu. Karena dia di bawah masih ada refugee juga, refugee M30 ini atau M15. Nah malah M15, jadi di FVG M15 ini malah lebih kuat ini ya. Jadi kemungkinan harga masih potensinya masih kuat untuk turun ya. Nah, kita semoga aja dia naik dulu, jemput sell limit dan melanjutkan penurunan ya. Oke, mungkin sekian dulu dengan video ini ya. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat dengan video ini. Yang udah profit pertahankan, yang masih loss terus belajar ya. Pertahankan risk manajemennya karena itu adalah kunci untuk profit konsisten ya teman-teman. Jadi tanpa konsisten risk management dan money manajemennya, kita ya susah untuk profit konsisten ya. Kurang lebih seperti itu. Ikuti terus analisa sinyal forex di video-video selanjutnya. Jadi jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan update video-video berikutnya. Yang punya pandangan lain bisa tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.